Harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN yang dia adalah PNS, ada juga SM yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Nanti terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi, Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra, tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Perpanjangan pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar khusus itu kok apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian, dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga semakin dihukum, dan wajib belajar berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita. Karena itu tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Pak Presiden Prof. Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari
para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Ada yang diprioritaskan untuk dievaluasi dalam waktu dekat nggak, Prof? Belum. Kita harus mengkaji dulu, karena kan ini sudah di akhir tahun anggarannya. Tapi kita mencoba melihat quick win yang menjadi garis besar dari pemerintahan Pak Prabowo, itu yang nanti saling bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya. Ini saya kira sebuah kepercayaan, sebuah amanah yang sangat besar, karena kualitas bangsa kita di masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, dan kualitas sumber daya manusia itu diantara yang sangat menentukan adalah kualitas layanan pendidikan. Jadi saya ingin mengedepankan pendidikan sebagai layanan untuk seluruh anak-anak Indonesia, dan saya ingin agar bagaimana ke depan kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Saya kira demikian, terima kasih. Saya pertama dalam waktu dekat ini saya akan meminta masukan dari banyak pihak. Kalau selama ini saya banyak ceramah, nanti dalam waktu-waktu tertentu saya akan banyak mendengar. Saya akan banyak menyerap aspirasi dari berbagai kelompok. Dan yang kedua juga bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan, dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, bahkan juga masukan dari masyarakat yang tidak memiliki struktur sekalipun, masyarakat sebagai penerima jasa layanan pendidikan. Saya belum ada pembahasan tentang ujian nasional itu. Sekali lagi saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu 1 bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kira-kira demikian ya. Terima kasih semuanya. Yang pertama, tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa, terutama adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kami menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal untuk bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini, karena pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya. Bapak, ini Kementerian Pendidikan akan dibagi atau dipecah jadi 3 atau jadi 2 sih Pak? Saya tidak tahu, tapi saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendidikan Dasar dan Menengah, itu adakah? Ya. Pendidikan tingginya beda. Saya tidak tahu, karena saya hanya diberi oleh beliau untuk melaksanakan dan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berarti terlepas dari universitas dan perguruan tinggi ya Pak? Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. Kalau pendidikan dasar menengah itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah, kemudian pendidikan informal dan pendidikan non formal. Itu yang saya baca. Tapi Bapak sempat bertanya nggak sih Pak, kenapa pendidikan itu kementerian harus dipecah? Apakah karena memang ada masalah-masalah yang sebelumnya, atau Bapak sempat bertanya gitu? Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. Tidak ada alasan dari beliau kenapa kementerian dipecah. Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pak, isunya kan seminggu lalu calon-calon menteri ini tanda tangan fakta integritas ya Pak. Apakah itu isinya apa aja sih Pak? Apakah berapa poin atau isunya menyebut apa Pak? Baik, 2 hari yang lalu kami bertemu dengan Pak Profesor Sufmi Dasko dan kami menandatangani 2 dokumen
Yang satu itu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua fakta integritas yang isinya normatif saja, ya setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta juga menjaga kewibawaan bangsa dan negara. Siap. Makasih, Gitu ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Selamat ya Pak.